Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Aisyah dengan NPM C1C021059 dari kelas D dari Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya akan menyelesaikan soal latihan jurnal koreksi. Jurnal koreksi ini dibuat jika akuntan menyadari kesalahan pencatatan. Soal yang pertama, itu apa yang jurnal koreksi yang dibuat jika akuntan sudah salah melakukan pencatatan transaksi penerimaan uang dari pelanggan sebesar $1.200 atas tagihan yang sudah dikirimkan bulan yang lalu. Telah dicatat dengan jurnal account receivable di debit sebesar $1.200 pada cash di kredit sebesar $1.200. Pertama, yaitu kita masukkan jurnal yang salahnya terlebih dahulu. Jurnal yang salahnya yaitu account receivable di debit sebesar $1.200 pada cash di kredit sebesar $1.200. Selanjutnya kita harus mengetahui jurnal yang benarnya. Lalu kita masukkan jurnal yang benarnya itu cash pada account receivable karena perusahaan itu telah menerima uang dari pelanggan, jadi cash yang bertambah, dan uang tersebut diterima atas tagihan yang sudah dikirimkan bulan yang lalu, jadi piutangnya berkurang. Kita masukkan cash sebesar $1.200 di debit pada account receivable di kredit sebesar $1.200. Kita lakukan analisis kesalahan pencatatan. Apakah ada akun yang seharusnya tidak terlibat, tetapi akun itu dilibatkan dalam jurnal yang salah tersebut? Jawabannya tidak. Apakah ada akun yang seharusnya terpengaruh, tetapi dalam jurnal yang salah akun tersebut tidak dilibatkan? Jawabannya tidak. Apakah ada akun yang terpengaruh, tapi dicatat pada posisi yang salah? Jawabannya ya. Yaitu akun cash dan account receivable. Account receivable. Tindakan koreksinya yaitu akun tersebut dicatat pada posisi yang benar dengan nilai sebesar penjumlahan dari nilai pada posisi yang salah ditambah dengan nilai yang benar. Apakah ada akun yang posisinya sudah benar tetapi nilainya salah? Jawabannya tidak. Lalu kita buat jurnal koreksinya. Jurnal koreksinya itu akun tersebut dicatat pada posisi yang benar dengan nilai penjumlahan dari nilai pada posisi yang salah ditambah dengan nilai yang benar. Jadi jurnalnya yaitu cash sebesar nilai dari yang salah ditambah nilai yang benar pada akun accounts receivable sebesar penjumlahan yang salah ditambah nilai yang benar. Lalu kita buat pembuktiannya. Yang pertama yaitu cash. Cash kita masukkan yang jurnal yang salahnya terlebih dahulu. Cash sebesar $1.200 di kredit. Lalu kita masukkan jurnal koreksinya. Cash sebesar $2.400 di debit. Lalu account receivable-nya kita masukkan juga. Pertama jurnal yang salah kita masukkan yaitu $1.200 di debit dan jurnal koreksinya kita masukkan yaitu sebesar $2.400 di kredit. Lalu kita hitung selisih antara sisi debit dan sisi kredit. Untuk cash kita letakkan selisihnya di posisi debit karena posisi debit cash lebih besar daripada posisi kreditnya. Lalu untuk account receivable-nya kita letakkan di sisi kredit karena sisi kreditnya lebih besar daripada sisi debitnya. Jadi pembuktiannya yaitu cash sebesar $1.200 di debit dan account receivable sebesar $1.200 di kredit. Ini sama dengan jurnal yang benarnya. Kita berikan warna. Bedanya jurnal yang benarnya kita berikan warna kuning. Untuk jurnal yang salahnya kita berikan warna merah.
Dan untuk jurnal koreksinya kita berikan warna hijau. Kita lanjut soal yang kedua, yaitu soal nomor 9. Pada tanggal 1 Februari 2017, PTA melunasi hutang dagangnya senilai $5.000 dan telah dicatat oleh akuntan dengan jurnal cash pada notes payable sebesar $500. Jurnal yang koreksi yang harus dibuat, yang pertama kali kita masukkan yaitu jurnal yang salahnya terlebih dahulu. Jurnal yang salahnya yaitu cash sebesar $500 di debit pada notes payable, di kredit sebesar $500. Selanjutnya kita harus mengetahui jurnal yang benarnya. Jurnal yang benar ini bukan jurnal yang akan dicatat. Jurnal yang benarnya yaitu karena PTA melunasi hutang dagangnya, berarti hutang dagang PTA itu berkurang. Berarti account payable PTA berkurang sebesar $5.000. Karena PTA membayar hutang, jadi cash PTA itu berkurang. Cash berkurang sebesar $5.000. Kita lakukan analisis kesalahan catatannya. Yang pertama, apakah ada akun yang seharusnya tidak terlibat, tetapi akun itu dilibatkan dalam jurnal yang salah tersebut? Jawabannya ya. Yaitu akun notes payable. Akun tersebut harus dinolkan atau dihapus dengan cara dicatat pada posisi yang berlawanan. Lalu, apakah ada akun yang seharusnya terpengaruh tetapi dalam jurnal yang salah akun tersebut tidak dilibatkan? Jawabannya ya. Yaitu akun payable. Tindakan koreksinya munculkan akun tersebut pada posisi yang benar dan nilai yang benar. Selanjutnya, apakah ada akun yang sudah terpengaruh dicatat pada posisi yang salah? Jawabannya ya. Jawabannya ya, dengan nama akun cash. Tindakan koreksinya yaitu akun tersebut dicatat pada posisi yang benar dengan nilai sebesar penjumlahan dari nilai pada posisi yang salah ditambah dengan nilai yang benar. Lalu, apakah ada akun yang posisinya sudah benar, tetapi nilainya salah? Jawabannya tidak. Kita lakukan koreksi jurnalnya. Yang pertama, kita hilangkan kita hapuskan akun notes payable dengan cara akun tersebut harus dinolkan dengan cara dicatat pada posisi yang berlawanan. Notes payable pada incorrect entry pada posisi kredit, pada jurnal koreksinya kita letakkan di posisi debit, yaitu sebesar $500. Yang kedua yaitu akun accounts payable. Akun payable ini munculkan akun tersebut pada posisi yang benar dan nilai yang benar. Nilai yang benar dari akun payable yaitu $5.000 di debit. Lalu selanjutnya yaitu akun cash. Akun cash, akun tersebut dicatat pada posisi yang benar dengan nilai sebesar penjumlahan dari nilai yang salah ditambah nilai yang benar. Nilai akun cash yaitu kita tambahkan dari nilai yang salah ditambah nilai yang benar. Lalu kita bikin pembuktiannya. Yang pertama, akun notes payable. Notes payable pada jurnal yang salah di sisi kredit sebesar $500. Notes payable di jurnal koreksinya sebesar $500 di debit. Selanjutnya yaitu akun payable. Akun payable di jurnal koreksi sebesar $5.000 di debit. Lalu akun cash di jurnal yang salah sebesar $500 di debit dan di jurnal koreksi sebesar $5.500 di kredit. Lalu kita hitung selisihnya. Untuk notes payable kita letakkan di kredit selisihnya. Lalu untuk accounts
payable kita letakkan di debit selisihnya. Dan akun cash kita letakkan di kredit selisihnya karena sisi kreditnya lebih besar daripada sisi debit. Jadi accounts payable sebesar $5.000 di debit pada cash sebesar $5.000 di kredit. Ini sama seperti jurnal yang benarnya. Kita beri tanda untuk jurnal koreksinya. Kita beri warna biru, warna hijau. Untuk jurnal yang salah, kita beri warna merah. Dan untuk jurnal yang benarnya, kita beri warna hijau, warna kuning. Lalu, selanjutnya itu soal yang ketiga, soal nomor 10. Transaksi pembelian suplai seharga $2.000 secara tunai telah salah catat dengan jurnal supplies di debit sebesar $200 dan account payable di kredit sebesar $200. Pertama, kita catat jurnal yang salahnya terlebih dahulu. Jurnal yang salahnya yaitu supplies di debit sebesar $200 pada account payable di kredit besar $200. Selanjutnya kita harus mengetahui jurnal yang benarnya. Jurnal yang benar ini bukan jurnal yang dicatat. Jurnal yang benarnya yaitu akun supplies sebesar $2.000 di debit pada akun cash karena pembelian supplies ini secara tunai sebesar $2.000 di kredit. Selanjutnya kita lakukan analisis kesalahan catatan. Apakah ada akun yang seharusnya tidak terlibat, tetapi akun itu dilibatkan dalam jurnal yang salah tersebut? Jawabannya ya. Yaitu akun payable. Tindakan koreksinya yaitu akun tersebut harus dinolkan atau dihapus dengan cara dicatat pada posisi yang berlawanan. Selanjutnya, apakah ada akun yang seharusnya terpengaruh tetapi dalam akun yang salah akun tersebut tidak dilibatkan? Jawabannya ya, yaitu akun cash. Tindakannya, munculkan akun tersebut pada posisi yang benar dan nilai yang benar. Selanjutnya itu apakah ada akun yang terpengaruh tapi dicatat pada posisi yang salah? Jawabannya tidak. Lalu, apakah ada akun yang posisinya sudah benar tapi nilainya salah? Ya, yaitu akun supplies. Tindakannya, sesuaikan sampai nilainya benar dengan cara menghitung selisih antara yang salah dengan yang benar. Lalu kita buat koreksi jurnalnya, jurnal koreksinya, yaitu yang pertama akun payable. Akun payable-nya kita nolkan saldonya dengan cara dicatat pada posisi yang berlawanan. Akun payable-nya senilai $200 di debit. Lalu akun supplies. Dengan cara kita sesuaikan nilainya dengan cara diselisihkan antara yang benar dikurang yang salah. Lalu akun yang ketiga yaitu akun cash. Akun cash kita munculkan nilainya nilai benarnya pada posisi yang benar, yaitu cash di kredit sebesar $2.000. Lalu kita buat pembuktiannya. Yang pertama yaitu akun payable di jurnal yang salah, akun payable sebesar $200. Di jurnal yang benar, akun payable sebesar $200 di debit. Selanjutnya yaitu supplies. Supplies di jurnal yang salah yaitu sebesar $200 di debit dan supplies di jurnal koreksinya sebesar $1.800 di kredit. Maaf, saya ulangi. Supplies di jurnal koreksinya sebesar $1.800 di debit. Selanjutnya itu akun cash sebesar $2.000 di kredit. Lalu kita hitung selisihnya. Akun payable kita letakkan selisihnya di kredit. Untuk akun supplies kita jumlahkan
karena dua-duanya berada di posisi debit. Dan untuk akun cash kita letakkan di kredit karena cuma ada satu. Jadi jurnalnya yaitu supply sebesar $2.000 di debit pada cash sebesar $2.000 di kredit. Ini sama dengan jurnal yang benarnya. Lalu kita beri warna untuk sebagai pembedanya. Kuning untuk jurnal yang benar. Hijau untuk jurnal koreksi. Jurnal koreksinya. Dan warna merah untuk jurnal yang salahnya. Merah. Warna merah untuk jurnal yang salahnya. Baiklah, itu adalah penyelesaian dari saya tentang soal latihan jurnal koreksi, soal nomor 8, nomor 9, dan nomor 10. Jika saya ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.